Ini mungkin adalah 24 jam paling nikmat sekaligus paling brutal yang pernah aku jalani di Taipei, Taiwan. Dalam waktu 24 jam, aku bakal cobain hampir 10 makanan khas Taiwan, mulai dari jajanan kaki lima legendaris sampai hidden gem yang masuk Michelin Guide. Misi kita hari ini cuma satu, makan seperti orang lokal. Dan buktiin kenapa Taipei disebut salah satu surga kuliner Asia. Oh ya, di vlog kali ini aku juga ditemani orang Indonesia yang saat ini bekerja di Taipei. Sambil kulineran, kita bakal ngulik sedikit cerita mereka mengejar mimpi di negeri orang. Yuk langsung aja kita mulai dan bersiaplah untuk ngiler. Selamat pagi dari Taipei, Taiwan. Nah, sekarang aku mau sarapan dulu di sebuah pasar tradisional yang ada di Taipei. Tadi aku ke sini naik MRT, turunnya di stasiun Tongmen. Ini adalah salah satu pasar tradisional yang populer di Taipei. Di sana banyak sekali makanan, jadi hari ini aku mau mengajak kalian untuk kulineran. Ini rame banget ya, hari Minggu soalnya. Hari ini aku ikuti warga lokal belusukan di pasar. Ini rame yang ngantri, aku ikut ngantri ya. Jual lumpia. Nah, ini lumpia yang tadi aku beli ya. Namanya runping kalau di sini. Diterjemahkan jadi lumpia. Asal mula dari nama lumpia ya ini, runping. Lumpia. Ini gede amat lumpianya. Tadi satu ini 60 NTD, 30 ribuan. Oh, nggak tahu isinya apa aja, kita coba lihat ya. Isinya banyak banget, penuh. Ada sayur, nggak tahu sayur apa, tapi ada tahu, udah kegigit nih tahunya. Dan kulitnya ini elastis banget. Jadi ini ada sayur selada, ada toge juga. Terus ada daging juga. Ada sedikit rasa manis. Manis gurih gitu. Mirip manis gula gitu ya. Ini rasanya unik sih. Enak. Ini kurangnya cuma di sambal doang. Kalau dikasih cocolan, ada sambalnya lebih enak lagi kan. Oh ya, tadi ini banyak rasanya sih. Ada rasa pedas, rasa kari. Kayaknya ada hampir 10 jenis varian rasa. Ini aku pesan yang malah pedas terus kebas di mulut gitu. Tapi nggak terlalu pedas juga sih. Jadinya pedas manis nah. Tempat jual lumpia tadi nggak ada tempat duduk. Makanya terpaksa jongkok kayak gini. Di pinggir jalan. Maknyos. Ini kita makan dulu ya. Aku pesan sup. Ini sup bakso, ada bakso ikan, terus ada bakso babi, terus ada cumi-cumi juga. Dan sup yang aku pesan ini sup kental gitu ya. Dia ada sup yang lebih encer, sup pada biasanya. Tapi ini sup yang kental, oasis ya. Kita coba supnya dulu ya. Ini gurih banget. Oh, ternyata dia pakai katsuobushi ya.
yang biasanya ditaburi pada okonomiyaki, makanan khas Jepang itu, yang warna ini loh. Gurih banget. Ini pertama kalinya aku minum sup kayak gini, agak kental gitu, mirip sup sirip ikan gitu ya. Ini aroma katsuobushi-nya terasa banget. Terus nih bakso ikannya, ini bakso ikan khas Fuzhou dari provinsi Fujian. Ini baksonya ada isinya lagi, daging. Ini baksonya lembut banget. Cocokin pakai cabai ya. Oh. Baksonya juara, enak banget. Kalau yang ini, bagian luarnya daging, isinya cumi-cumi. Terus ini bakso daging babi, namanya Kongwan. Cocok juga pakai cabai. Kalau bakso daging babinya ini kenyal banget. Ini kelihatan komposisi dagingnya banyak banget ya. Terus ini aku pesan juga daun ubi rambat. Ini disiram pakai saus tiram. Terus ada bawang gorengnya gitu juga. Tumis daun ubi rambat. Cocokin cabai juga ya. Tadi sup baksonya ini 70 NTD, sekitar Rp36.000. Terus untuk tumis daun ubi rambatnya 50 NTD, Rp26.000. Nah, buat naik MRT di Taiwan harus beli yang namanya nih iPass. Ini kartu transportasi gitu lah, bisa buat naik MRT, naik bus, ataupun belanja di convenience store seperti 7-Eleven. Ada satu kartu lagi, namanya Yoyo Pass, Yoyo Ka. Sebenarnya sama aja sih ya fungsinya. Dan untuk harga kartu iPass ini 100 NTD, 50 ribuan. Enggak termasuk uang di dalamnya ya, kita harus top up sendiri lagi. Dan bisa di top up di 7-Eleven ataupun di convenience store lainnya. Dan sekarang aku mau ke sebuah gunung yang ada di kota Taipei. Dari atas sana kita bisa melihat pemandangan atau skyline dari kota Taipei. Gunungnya sih nggak tinggi ya, buat sampai ke puncaknya cuma 15 menit doang, seperti sebuah bukit gitu. Namanya Xiangshan atau Gunung Gajah. Di kota Taipei, totalnya ada 4 gunung yang dinamai dengan nama hewan. Ada Gunung Gajah, Xiangshan, Gunung Singa, Shishan, Gunung Macan, Hushan, kemudian Gunung Macan Tutul, Baoshan. Keempat gunung yang dinamai dengan nama hewan ini dipercaya dapat melindungi kota Taipei, sekaligus merupakan simbol keseimbangan dan harmoni antara tata kota dengan alam. Dan di sini ada ditulis Seshousan, artinya 4 gunung hewan. Dan ini salah satunya Xiangshan,
Gunung Gajah. Ini jalur untuk menuju ke atas sana. Ini sebenarnya bukan mendaki gunung sih, tapi menaiki anak tangga. Enam tahun lalu aku udah pernah datang ke sini juga. Ini balik lagi sekali lagi. Harus sering olahraga deh. Sekarang nafasnya jadi pendek. Nggak kayak dulu. Dulu aku suka hiking. Ini udah kelihatan pemandangan kota Taipei dari atas ini. Itu gedung tertinggi di Taiwan, namanya Taipei 101. Jadi itu ikon dari Taipei. Taipei 101 pernah menjadi gedung tertinggi di dunia saat selesai dibangun pada tahun 2004. Ia menyandang sebagai gedung tertinggi di dunia dari tahun 2004 sampai tahun 2010 dengan total tinggi 508 meter. Tapi sekarang bukan lagi. Sekarang kalau nggak salah urutan ke-11 di dunia. Sayang banget hari ini suasananya mendung. Kalau cerah bagus nih. Ini kayaknya mau hujan, anginnya kenceng. Ini kayak es taro ball gitu ya. Ini toppingnya banyak banget. Dia ada bobanya, terus ada taro ball, ada jelly, dan ditambah lagi ini kayak pasta. Pasta yang terbuat dari talas. Kemudian ada es krim talas juga. Dan bagian bawahnya ini adalah es gitu ya. Jadi esnya kayak gini. Katanya sih terbuat dari air tebu yang dibakar gitu ya. Ini bawahnya semua es sih. Terus ini bagian atasnya toppingnya kayak gini. Dan ini porsinya gede banget. Ini cocoknya buat makan rame-rame sih. Satu porsi ini 150 NTD, sekitar 80.000 rupiah. Kita cobain taruhnya. Taro ball. Kemudian ada pasta talasnya juga. Itu sumpah, ini taro ball terenak yang pernah aku makan. Kenyal banget. Terus ada rasa dari talasnya juga ya. Dan ini es krimnya. Oh, ini bukan es krim. Ini memang talas sih. Talas yang dihaluskan gitu. Dan ini nggak bikin enak, soalnya nggak terlalu manis. Manisnya pas. Ya, aku paling suka nih taro ball dan pasta talasnya. Soalnya aku suka makanan yang berbahan dasar talas ya. Segala jenis talas-talasan aku suka. Ini esnya memang ada rasa tebunya sih. Tapi cara bikinnya di mana ya? Mungkin air tebunya ditaruh di satu wadah, habis itu dibakar, habis itu jadiin es. Nggak tahu juga.
Ini kita lanjut kulineran lagi. Ini di sebuah night market yang ada di Taipei. Namanya Huasi Street Night Market. Di Taipei banyak banget night market seperti ini. Mungkin ada belasan puluhan kali ya. Ini salah satunya. Sekarang masih jam 6 sore, tapi udah rame banget. Aku mau makan nih, tapi ngantri, rame banget. Ini salah satu yang terkenal di sini. Yang paling terkenal ini braised pork rice. Aku pesan ini ya, pesan yang kecil. Satu porsi ini 40 NTD, 20 ribuan. Jadi ini nasi dengan daging babi cincang gitu kan, daging babi kecap. Ini porsinya kecil aja sih. Aku pesan yang porsi kecil ya. Ada yang porsi gede juga. Terus ini ada sup. Ini sup dengan bakso daging babi. Terus dimasak dengan timun yang dimarinasi gitu ya. Ini kalau nggak salah pernah jadi restoran yang direkomendasi oleh Michelin. Terus dia kayak ada aroma bawang goreng gitu ya. Aroma bawang merah goreng gitu. Ini wangi banget. Ini bukan tipe nasi yang pulen banget. Tapi begitu ditambah dengan saus babi kecapnya, nasinya jadi kayak gini. Dia kayak jadi agak lengket gitu ya. Tapi teksturnya enak banget nih. Ini biasanya salah satu makanan yang wajib dicoba kalau datang ke Taiwan. Tapi ini non halal, cuma buat yang non muslim. Aku cobain supnya ya. Ini supnya unik sih. Dimasak dengan timun yang diasinkan gitu. Asin-asin gurih itu. Gurihnya dari kaldu daging babi ya. Tapi ini sebenarnya bukan bakso sih, bukan tekstur bakso. Kayak daging babi yang dicincang-cincang, terus dijadiin kayak gini. Ini mantap sih. Nasinya mantap banget. Tapi kurangnya cuma sambal doang. Makanan Taiwan tuh kebanyakan nggak ada pedes-pedesnya. Lanjut makan lagi. Ini ada satu warung yang menjual street food khas Taiwan. Kayaknya lumayan nih, banyak yang ngantri. Dan tadi aku lihat restoran ini masuk dalam daftar restoran Michelin di Taiwan. Kita cobain ya, ini namanya kuapao. Kayak burger gitu sih, Taiwanese burger gitu. Bagian luarnya kayak roti gitu, bukan roti sih. Kayak adonan bakpao gitu, tapi dia lembut banget. Terus di dalamnya ada daging babi, potongan daging babi, ada acar sayur-sayuran juga dan cilantro. Terus kayaknya ada pakai tepung kacang tanah yang dicampur gula gitu ya. Mantap. Ini rotinya nih, bakpaonya nih lembut banget. Ada sedikit manisnya. Karena ada kacang tanah yang ditumbuk halus gitu. Terus ditambahin gula gitu ya. Dan ini kelihatan nih sayurnya ini enak banget. Ini sayur apa nih ya? Familiar banget. Ini dagingnya juga enak banget. Dia bukan terlalu berlemak, tapi nggak terlalu lean juga dagingnya.
Ini unik rasanya. Perpaduan manis, asin. Mantap. Selamat pagi, masih dari Taipei, Taiwan. Dan hari ini aku ditemani orang Indonesia yang saat ini kerja di Taiwan dengan Jennifer Ya. dan Irfan. Irfan. Sudah berapa lama nih di Taiwan? 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun ya. 2021. Awalnya sekolah di sini. Sekolah. Sekarang lulus kerja di sini. Oke, dan kita baru aja beli ini, namanya apa nih? Chong Chua Ping. Iya, Song Chua Ping. Tadi aku lihat cara pembuatannya mirip roti cane di Indonesia. Betul. Roti cane dipukul-pukul, Pakai mesin press. iya. Habis itu digoreng dengan telur dan ada toppingnya juga. Iya. Ini yang topping lengkap. Ada keju, ada daging, dan juga ada daun basil. Oh, oke. Ini terkenal banget ya sama ngantri ini. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 10-an. Iya. Jam Tapi 10. udah ngantri. Dan sekarang kita lagi di Yongkang Street, salah satu area komersial di Taipei. Tadi itu tulisnya dari Tianjin, dari China sana. Tapi aku begitu lama di China, nggak pernah ketemu makanan ini di Tianjin. Yang sejenisnya ada, namanya Shou Chua Ping. Chong Chua Ping. Tapi Iya. apakah ada toppingnya juga kok? Ada juga. Oh. Ya, toppingnya kayak telur dadar, telur ceplok mata sapi gitu ya. Terus ada sosis, ya, sosis ya. dan sayur-sayuran gitu ya. Mungkin topping di sini agak berbeda gitu ya. Oke. Tapi itu makanan sarapan juga kok. Ya biasanya buat sarapan sih. Dan ini tadi aku toppingnya yang lengkap. Ada telur, bacon, dan cheese ya. Ya. Ini $60 Taiwan, 30 ribuan lah, 32 ribu. Dan ini kelihatan ya, kulitnya mirip roti cane. Ini udah ditambahin cabai. Jadi Jennifer ini salah satu sarapan khas di Taiwan gitu ya. Betul. Terus ada lagi namanya tanping. Tanping itu kulitnya lebih tipis, lebih tipis lagi. Biasanya banyak dijual di toko-toko breakfast di Taiwan. Makan tanping itu biasanya sama Toujang. toujang. Iya, Benar sekali. paket ya. Sama Iya. paket, benar sekali. Dan ini sausnya agak asin gitu. Asin manis. Ya asin manis gitu ya. Nggak gitu pedas juga. Dan di sini toko-toko yang menjual oleh-oleh gitu, dia ada kasih testernya, bebas ambil aja gitu ya. Iya, bebas ambil. Oke,谢谢. Teman-teman kita lagi mau tester. Ada buah keringnya. Iya, dalamnya kayak ada strawberry gitu. Terus ini buah apa? 这是什么水果呢？水蜜桃、水蜜桃. peach. Oke, peach. Dan 这个呢？芒果，芒果. Oke, ini semuanya buah kering sih. Terus bawahnya kayak smoothie gitu. 这个是水蜜桃养乐多， Oh, 水蜜桃养乐多. Yakult. 草莓奶昔， Jadi ini esnya campuran Yakult dengan peach gitu ya. Habis makan haus, nggak usah beli minuman, Benar. tinggal ambil aja. Ini salah satu oleh-oleh khas Taiwan juga sih kok. Gini-gini. Oleh-oleh khas Buah-buah Taiwan. buah-buah kering biasanya banyak turis bawa pulang juga. Kita cobain strawberry keringnya ya. Kenyes-kenyes gitu, buahnya manis. Ini unik sih perpaduannya. Ini kayak es serut gitu ya sebenarnya. Terus tambah buah kering gitu. Jennifer dari mana? Indonesia. Saya dari Surabaya. Kalau Irfan Surabaya. dari mana? Saya dari Bandung. Oh, Bandung lagi. Arek-arek Surabaya dan Alex Bandung. Sunda. Sunda. Kumaha damang. Alhamdulillah. Betah di sini. Betah sih. Betah. Super nyaman di sini, segalanya convenient. Ya, Oh itu transportasi umum, urus paperwork buat sebagai foreigner aja di sini juga sangat di welcome. Oke, dan untuk kerja di sini kualifikasinya gimana? Susah nggak sih urus? nah,
Itu mungkin kayaknya tiap orang punya pengalaman yang berbeda ya kok. Karena pasti Mandarin tuh pastilah. Ya. Cuma ada beberapa pekerjaan yang alhamdulillahnya kalau saya nggak ada kualifikasi Mandarin tapi masih bisa berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin? Nggak bisa. Kalau saya yang habis S1 di Taiwan, ya bisa sih bahasa Mandarin bisa. Tapi tergantung company-nya juga, karena di sini juga banyak foreign company termasuk company-company Indonesia. Nah itu setiap beda, kualifikasinya beda dengan gaji yang beda. Tapi tingkat penguasaan bahasa Inggris di sini cukup tinggi ya. Tinggi, terutama Taipei ya, kota besar lah, Taipei, Taichung, Kaohsiung itu. Jadi traveling pakai bahasa Inggris di Taipei, oke kayak aman ya. Oke. Dan ini sekarang kita mau lanjut kemana nih? Lanjut makan xiaolongbao. Xiaolongbao, oke. Katanya dapat penghargaan dari Michelin Guide. Star atau Michelin Guide? Michelin Guide. Oh, Michelin Guide. Kalau Oke. Michelin Star terlalu mewah mau buat pagi-pagi, di masih jam 11. Iya, Kebetulan cuacanya lagi bagus banget di Taipei ya, gue. benar. Hari ini cerah. Beberapa hari lalu tuh mendung terus, hujan. Hao Gong Dao, Jin Qi Yuan. Makan Makan. xiaolongbao. Kita cobain yang dapat penghargaan Michelin Guide. Ini kulitnya agak tebal sih. Terus menurut saya pribadi kaldunya kurang banyak. Kuahnya waktu dituang ke sendok dikit ya kayak. Iya, biasanya kalau dituang itu kan melimpah ruah gitu ya. Ini kayak nggak bisa diminum. Biasanya kayak kaldunya itu dari xiaolongbao kayak bisa dihirup gitu ya. Benar. Makannya sama soy sauce, jahe, Iya benar. dan cuka. Nah ini udah saya campurin. Ada cuka, terus ada kecap asin, dan kayak dia ada saus tauco-nya gitu loh, yang merah Cukanya gitu. cuka putih ya. Iya. Bedanya antara China Mainland dengan Taiwan. Kalau di China Mainland makan xiaolongbao pakai cuka yang hitam gitu. Di sini yang cuka putih. Suatu pertanyaan buat Jennifer. Makanan Taiwan favorit Jennifer apa? Selama 5 tahun di sini. Selama 5 tahun di sini. Suan cai yu. 酸菜鱼 Suan cai yu. Betul. itu khas Taiwan. Saya diskat. Tapi kemarin waktu di Tiongkok saya sempat cobain suan cai khas Tiongkok dan sama yang di Taiwan beda sih. Beda. Beda. Bedanya apa? Kalau di yang di Tiongkok tuh jauh lebih berminyak dan kebas. Iya, kebas. Iya, Mahnya sangat kencang gitu dan berminyak sih. Jadi Iya. overall kurang enjoy lah buat aku yang kurang suka pedas. Oh, oke. Kalau di sini mahnya tuh masih bisa diterima, kebasnya tuh masih bisa diterima dan nggak terlalu pedas. Lebih light gitu Lebih mungkin light, ya. tapi masih tetap gurih, asam, manis, Seger gitu seger ya. sama nasi sama makan ikannya tuh enak banget. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke Taiwan, boleh ikutin Michelin Guide sih, karena ada banyak restoran-restoran lokal khas Taiwan yang masuk Michelin Guide. Jadi murah meriah bisa dicobain satu-satu tuh kok. Misalnya kayak lu Yep. rofan, terus Oyster omelet, oyster wajian. omelet, betul. Sama aceng, gus. Oh iya, Taiwan gus, ada gus. gus. Iya. Ya, itu juga enak sekali. Oke. Bisa dicoba. Yang lokal banget gitu Lokal lah ya. banget, tapi masih bisa diterima di lidah Indonesia nih. Pertama Karena- kali datang ke Taiwan, culture shock-nya ada nggak? Hambar. Oh, hampar semuanya Makanannya rasanya ya? hambar. Jadi iya harus sebagai orang Indonesia ya
kecap manis lah, terus tambahin sambal sendiri lah, sambal ABC lah ya. Iya. Tapi lama-kelamaan Jadi biasa. pelan-pelan kita cari yang emang cocok di lidah loh. Jadi kayak trial error gitu. Misalnya lurovan di toko ini kurang asin nih. Wah, coba kita makan di lurovan toko lain gitu. Ternyata beda-beda gitu rasanya. Ada yang lebih light, ada yang lebih gurih, ada yang lebih kental, Iya. dagingnya lebih tebal, lebih tipis gitu. Jadi Ini sama sih. Kalau saya pribadi juga yang kayak lebih light di sini semua makanannya ya. Relatif hambar jadinya. Iya. betul, Pas betul. mungkin hari pertama, kedua, ketiga masih oke. Kalau ke seterusnya setiap hari makanan Taiwan mungkin lama-lama bisa bosen ya. Betul. Ujung-ujungnya pengen cari makanan Indonesia juga nih. Wah, banyak sekali. Yang kami hampir sering makan tiap siang di Iya. kantor, Benar. makanan Indonesia. Iya loh. Tiap hari masih makan makanan Indonesia di sini. Sebisa mungkin ya seminggu 2 kali pasti mungkin kami ada pesan. Iya. Karena semudah itu kok. Semudah itu mendapatkan. Pakai Uber Eats gitu ya. Uber Eats banyak, Gitu bahkan di banyak. Uber Eats. Atau bahkan biasanya kita yang WhatsApp ke CC-nya terus nanti kita ambil lagi. Oh gitu. Makanan Indonesia di Taiwan tuh banyak banget, jadi Karena kalian di jangan mana-mana. khawatir homesick. Ya. Terus nih siomay-nya ya. Ini siomay-nya di atasnya ada udang. Enak banget kan? Enak banget ayamnya. Ini kayak Din Tai Fung versi lokal, versi Yang merakyat. merakyat. Bener. Mau bilang itu tapi takut. Justru saya lebih suka tempat-tempat Suasana. lokal yang kayak gini ya. Kalau saya ke sebuah tempat, sebuah negara, tariknya beginian. Kalau restoran yang high end gitu kan sebenarnya gimana ya? Mereka pun juga ada franchise di negara-negara manapun gitu loh. Ya standarnya pasti udah sama Bener. semuanya. Ya. Dan ini kita mau minum dulu, mau minum bubble tea. Kalau datang ke Taiwan kurang afdol ya. Betul sekali. Kalau enggak minum boba. Ada mobil. Oke. Ini namanya apa? Musela. Muselan. Oke. Ini menunya yang best seller. Yang mana bestsellernya? Best seller. Koko suka yang teh segar atau milk tea? Saya pengen cobain milk tea-nya sih. Milk tea-nya boleh. Yang bubble tea kayaknya. Ini kayak bubble tea rakyat Taiwan ya sih? Benar banget. Biasanya kalau itu sama kayak kantor-kantor pesan milk tea biasanya brand ini. Oke. Tapi di sini banyak macam kok, dengan Betul. beda karakteristiknya beda-beda. Mungkin Iya. kita bisa mesen nama yang sama milk tea tapi karakternya beda tiap toko. Oh, mereknya beda, rasanya juga beda. Cita rasanya Cita gitu rasanya ya. juga beda. Tuh, Dan ini harganya cukup terjangkau ya. sangat terjangkau. Yang kayak gini ukuran large, yang gede $60, 30 ribuan. Oke lah ya, Standar. standar. Kita cobain. Dan dia Rasanya seperti dan apa? dia usulan ini ya, dia free topping tuh. Jadi misal kita pesan milk tea biasa, dia bisa kasih free puding, free boba. Oh, toppingnya Menarik nggak ya? boleh, nggak usah bayar lagi. Iya, gitu. nggak usah bayar lagi. Tambah satu topping free gitu. Iya, betul. 奶茶有要加料吗？ Rekaman review milk tea-nya hilang guys, tapi milk tea-nya oke kok. Bolehlah dicoba kalau datang ke Taiwan. Oh ya, setelah beli milk tea, aku diajak Jennifer dan Irfan mengunjungi gereja dan masjid di kota Taipei untuk melihat keberagaman dan toleransi beragama di sini. Pertama-tama kita melewati gereja Holy Family. Gereja ini dibangun pada awal 1960-an. Di masa ketika Taiwan sedang mengalami gelombang perubahan besar, banyak orang datang dari berbagai latar belakang, pelajar, pekerja asing, diplomat, dan misionaris. Gereja Holy Family dikenal sebagai gereja internasional. Misa di sini biasanya diadakan dalam berbagai bahasa, termasuk Mandarin dan bahasa Inggris, mencerminkan jemaatnya yang datang dari berbagai negara. Salam. He lives in Jadi itu tadi imam masjidnya. masjid. Oh, masjid yang ada di Ini, Taipei ya. Ya, masjid. Namanya Taipei Grand Mosque. Grand Mosque. Oh, oke. Jadi sekarang kita mau diajak ke mana nih? Ke masjid ya? Ini kita ke masjid ke Taipei Grand Mosque. Masjid terbesar di Taiwan mungkin ya. Ya, dan salah satu yang ketua. Dan tadi itu ketemu sama imam masjidnya. Ya, itu Masih memang muda masjid. sekali. Iya, masih muda sekali.
Bahkan lebih muda dari kita kok. Masih umur mungkin Abdullah. 30 awal atau Iya. 20-an kali itu. Iya, namanya Imam Abdullah Cheng. Aha. Dan dia itu sebelumnya bekerja di bidang IT. Dan sekarang fokus di kegiatan di masjid. Oke. Karena menurut dia nggak banyak anak muda lokal Taiwan Muslim itu yang masih aktif di masjid. Dia memang orang Taiwan. Dia orang Taiwan. Suku Oh enggak, dia Han. suku Han. Iya. Bapaknya itu yang sebelumnya jadi ambasador Taiwan itu di Arab Saudi kalau nggak salah, dia convert. Oke. Ibunya yang Kuwait. Oh, jadi pas ayahnya bertugas di Saudi Arabia, convert ke Convertnya mungkin di sini ya, Oh, kurang tahu juga. Oke. Biasanya kalau pas Lebaran Idul Fitri rame nggak di sini? Ramai banget. Pas acara apa Hari Raya Kurban juga Hari Raya Kurban. Kalau Idul Fitri di sini 3 shift sholatnya. 3 shift Mm-mm. karena nggak muat Karena ya. nggak muat. Selain itu juga orang Indonesia biasanya punya acara Idul Fitri sendiri biasanya karena orang Indonesia kan banyak banget di sini kok. Iya. Jadi biasanya mereka mengorganisir sendiri Oke. di bawah didukung sama pemerintah Kota Taipei sih. Kayak di Sun Yat-sen Memorial udah 2 tahun terakhir. Jadi memang difasilitasi gitu ya. Fasilitasi. Biasanya kita kalau komunitas Muslim Indonesia kalau nggak di Sun Yat-sen di Taipei Main Station soal Idul Fitrinya atau di depan Museum Taipei, nggak jauh juga dari Taipei Main Station. Oke. Kita juga menerbitkan Al-Quran dalam bahasa Mandarin, terjemahan dalam bahasa Mandarin. Dan ini saking banyaknya orang Indonesia, pengumumannya juga ada dalam bahasa Indonesia. Oke. Saking banyaknya pengunjung orang Indonesia ya. Ini pengumuman dalam bahasa Indonesia. Itu saya lihat kalau di Taipei Main Station pas hari Minggu itu ramai orang Indonesia semuanya. Iya itu. Kumpul di sana Kumpul ya? di sana. Duduk di tengah-tengahnya Iya. gitu. Emang difasilitasi juga itu? Boleh ya. Boleh ya? Makanya kan sekarang di Jepang tuh mulai banyak pekerja migran Indonesia juga kan. Iya. Terus sekarang kayak mereka jongkok pun di pinggir jalan jadi masalah kan sama orang Iya. Jepang. Kalau kata orang Taiwan kita sudah melalui itu di 20 tahun lalu. Jepang baru belajar katanya menerima orang Southeast. Kalau kita udah dari 20 tahun lalu udah ada banyak orang Southeast jadi ya sudah berbaur. Ini apaan kok ada Jesus di sini? Ini acara kemarin. Jadi Al-Hadi ini adalah sekolah Islam di Taiwan. Al-Hadi dan mereka tuh kayak mempromosikan kayak keragaman beragama gitu. Oh, oke. Ini kan temanya Natal jadi dia bikin acara kayak di Islam pun kami mengenal Yesus kok gitu. Oh, gitu. Sebagai salah satu nabi kami gitu. Soalnya di sini kan di masjid ya, kenapa ada ini juga gitu. Ini ikut berpartisipasi masjid ikut menyelenggarakan. Ikut menyelenggarakan Iya, juga untuk mempromosikan keberagaman agama gitu di Taiwan gitu di ya. Taiwan. Oke, jadi thank you banget Jennifer dan Irfan hari ini sudah ditemani. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama kok, makasih juga. Ya, Happy bisa jalan-jalan bareng. ya, sukses ya untuk kerjanya di Taiwan ya. Amin. Oke, kalau ada kesempatan nanti lah jalan-jalan ke mainland. Mau. Oh ya. Oke, thank you. Bye-bye. Ini aku udah balik hotel dan tepat di samping hotel aku ada jual jajanan khas Taiwan. Kelihatannya menarik. Ayo kita coba. Lokasinya tepat di samping Hotel Puri. Kalau kalian nginep di Hotel Puri, boleh cobain ya. 你好，来一个胡椒饼。我们目前排到3点哦，哦，3点了。卖完了。哦，卖完了。加一炉现在你是3点是吗？对，好的。排到3点。 Ternyata itu belum selesai dipanggang ya, dia per batch gitu. Batch selanjutnya jam 3 sore, aku udah bayar, beli satu, ini dikasih nomornya. Nanti jam 3 balik lagi kasih nomor nih ke dia. 1 hour later. Akhirnya dapat juga setelah nunggu hampir 1 jam. Dia 1 jam ada 1 batch gitu. Dan yang batch jam 3 udah habis terjual. Tadi banyak orang yang lewat mau beli udah nggak ada, katanya harus nunggu sampai jam 4 sore.
Untung tadi aku sudah ambil nomor duluan. Nah, ini namanya hujiaoping atau pepper bun, roti lada. Bagian luarnya sebenarnya crispy banget dan banyak banget wijennya. Dan ini dipanggang tadi ya. Dipanggang di dalam tungku gitu. Wangi banget sih. Bagian luarnya garing, dalamnya dia lembut ya, soft banget. Dan ada isinya. Isinya daging. Ini isinya aroma ladanya kuat banget. Terus dia ada pakai daun bawang, lumayan banyak. Dalamnya juicy banget ya, sama netes nih nah. Isiannya gurih banget. Asin gurih gitu. Dan satu ini harganya $65, 30 ribuan. Lumayan gede ya, isinya banyak. Oh, ini non halal. Ini isinya daging babi ya. Boleh cobain kalau lagi di Taipei atau rencana jalan-jalan di Taipei. Ini seperti warung kecil yang kelihatannya biasa aja. Tapi tadi aku tanya udah buka 30 tahun lebih. Dan laris ya. Segitu dulu untuk vlog kulineran edisi Taipei. 24 jam yang padat, penuh rasa, dan penuh cerita. Di vlog selanjutnya, kita bakal lanjut mengeksplor sisi lain dari Taiwan, sekaligus menjadi penutup rangkaian petualangan kita di Taiwan kali ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.